welcome to Sore Seru. Seru banget. Yes, alright. Nah, masih bersama dengan saya Nathan dan bersama Fancy juga. Nah, sekarang di sini seperti yang tadi sudah kita bicarakan, di sini kita akan langsung ngobrol-ngobrol ya. Langsung dengan CEO dan Presiden Director dari Rejuve, ada Pak Richard Anthony. Halo Pak, apa kabar? Halo Pak. Hai, apa kabar? Baik-baik. Sehat-sehat ya. Sehat. Ya. Pak Richard, ini suatu kesenangan tersendiri untuk bisa langsung ngobrol-ngobrol dengan direkturnya langsung dari Rejuve ya, karena aku pribadi tuh udah tahu Rejuve itu udah lumayan lama gitu, udah pernah coba karena aku langsung di Binus TV itu beberapa kali ada karyawan yang beli terus kayak nih Tan coba deh gitu, terus wah ini terus kayak yang paling aku kenal itu karena detoxnya gitu. Iya, pakai detoxnya nggak sih, Nathan? Itu yang paling ini. Itu tapi terkenal banget sih. Ya itu dari yang kita kenal gitu ya. Tapi Pak Richard, nah mungkin dari Pak Richard langsung boleh dong minta tolong perkenalkan untuk Rejuve-nya ini mungkin buat teman-teman yang hidup di Goa ya, jadi nggak pernah dengar Rejuve gitu kan. Nggak mungkin sih, tapi ada di banyak di mall. bunker gitu kan, nggak tahu gitu. Tapi boleh Goa. dong Pak, boleh teman perkenalkan sedikit mengenai Rejuve. Oke, terima kasih ya. Jadi ya udah kita ngobrol aja. Rejuve berdiri sebenarnya 7 tahun ya, 2014 awal. Nah, satu hal yang mungkin banyak kita itu kurang aware adalah sebetulnya banyak yang menduga Rejuve ini franchise atau merek luar. Ya, tapi karena mungkin namanya lah gitu ya. Sebetulnya enggak, Rejuve itu 100% Indonesian brand. Ya, kita itu bagian dari Great Giant Foods dan juga di Gunung Sewu Group gitu ya, yang 100% kita set up dari awal dan sampai sekarang juga 100%. Jadi makanya nggak ada franchising, nggak ada merek asingnya sama sekali. We are 100% Indonesian brand gitu ya, start from scratch until now gitu. Kita waktu di setup itu adalah kita fokusnya itu ada beberapa yang jadi ciri khas kita, yaitu pertama kita tekenin banget bahwa dari awal kita bisa ngobrol lebih lanjut lah nanti ya. Rejuve itu saya bilang kita itu selalu when we are doing something ya, itu harus with integrity gitu. Rejuve is a brand with integrity ya. Nah, kalau integrity itu berarti harus 100% always honest and transparent ya, karena kalau integritas itu nggak bisa dibilang 90% integritas gitu loh. Ya, coba kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari lah, misalnya, saya nggak tahu kalian ini udah berkeluarga belum? Belum kan? Masih Belum. single kan? Kebetulan saya belum Pak. Masih kuliah. Masih kuliah kan? Tapi kan mungkin punya pacar dong gitu misalnya ya, atau pernah lah gitu. Ya. Nah, coba kalau integritas itu pacar kamu bilang saya 98% setia sama kamu gitu. Kamu mau nggak? Kan nggak. Nggak mau dong. Berarti 2%-nya boleh nakal. Iya. Jadi kalau mau bilang integritas ya 100%, yes or no gitu ya. Nah, jadi makanya kita bilang kita itu brand with integrity. Berarti kita always 100% honest and transparent. Dalam arti apa? Dalam hal yang simpel aja, yaitu dalam klaim kita, dalam positioning produk kita, ya kan? Dan juga dalam ingredient list kita, ya. Jadi dalam arti itu kita nggak pernah overclaim, kita nggak mau claim something yang nggak proven, dan kita juga nggak mau play by misalnya tuh. Sometimes kita juga banyak perusahaan itu mereka play by the rules, gitu ya. Ingat misalnya contohnya gini, kalau saya bilang ini mungkin kita jamin lihat ya, kalau dalam dunia makanan itu misalnya salah satu yang orang hindari itu suka misalnya trans fat gitu ya. Nah, trans fat itu ada di semua produk yang mengandung misalnya hydrogenated vegetable oil ya. Nah, itu nanti banyak produk ya yang bilang no trans fat, zero trans fat gitu. Padahal kalau orang yang ngerti begitu lihat ingredient listnya, ini ada hydrogenated vegetable oil. Jadi nggak mungkin zero. Kenapa mereka boleh tulis zero? Karena regulator mengizinkan. Karena ada yang disebut threshold. Kalian kan masih kuliah, kalian study, kalian tahu dalam science itu nggak selalu orang nyebutnya itu zero.
gitu, ya kan? When we say zero itu sometimes actually no, kalau di bawah threshold itu boleh. Nah, karena demi juga kepentingan industri dan lain, mereka anggap kalau ini aman, bolehlah dianggap tuh nggak ada. Tapi kalau bahan itu suatu hal yang populer dan berada di seluruh bagian kehidupan kita, yang sedikit ini kalau dikumpulin jadi banyak. Nah, sedangkan masyarakat kan nggak ngerti. Masyarakat ngertinya bacanya adalah zero. Zero saya mau minum 1000 kali juga zero. Ternyata enggak. Nah, kita tuh nggak mau. Ya, jadi dalam hal itu aja terutama kita bilang kalau ada ingredient sedikit apapun harus ditulis. Dan kita nggak akan pernah bilang no atau zero. Gitu loh. Unless it's really proven zero. Ya, nah itu yang saya maksud dengan honesty and transparency. Ya, dari segi klaim, dari segi ingredient list, nggak ada yang di hide, nggak ada yang di hidden. Kenapa? Karena consumer berhak tahu gitu. Ya, nah itu dasar yang paling background dari pada saat Rejuve ini ada, ya kan. Nah kalau segi produk mungkin kalian udah familiar, ya kan. Kita itu sebetulnya it's not a juice company, gitu. Walaupun lokomotif produk kita, ya main produk kita itu adalah juices, ya kan. Nah makanya kita bilang apa yang membedakan jus kita dengan yang lain. Semua jus kita itu kita ada 40 lebih SKU, jus doang ya. Kita juga ada smoothies, kita juga ada yang lain-lain. Semuanya itu every single one of them itu 100% fresh, pure dan natural. Nanti ini kita bisa discuss lebih lanjut kenapa itu penting. Ya, apa tujuannya itu? Kenapa itu in the end become juices? Berarti tidak ada satupun dari 40 lebih itu yang tidak fresh, yang tidak menggunakan fresh ingredient, tidak ada satupun yang tidak murni, ya, yang ditambahkan apa gitu ya, tambahin garam, tambahin gula, tambahin preservatif, tambahin ini nggak ada sama sekali, nggak tambahin air, nggak ada sama sekali, dan nggak ada satupun yang tidak natural, gitu. Ya, jadi itu adalah ciri khas kita, ya. Nah, produk-produk kita itu karena sifatnya natural dan raw, kita juga berarti committed untuk melakukannya, membuatnya itu dengan metode yang ultra hygiene, gitu ya, sehingga tuh keamanan itu terjamin. Karena raw itu bahaya, apalagi dalam masalah pandemik seperti resikonya itu tinggi, ya. Jadi itulah yang kita iniin, dan kita juga mempelopori Rejuve ini teknologi yang namanya high pressure technology. Dan nanti kita bisa bicara lebih lanjut, ya. Nah, semua ini kita rangkum dengan tagline. Rejuve itu terkenal dengan pokoknya adalah yang disebut good for you dan clean label. Clean label itu tadi honesty and transparency, ya kan? Selalu fully committed, selalu fully transparan, hanya menggunakan fresh ingredient, ya, selalu natural. Good for you itu karena semua produk kita itu kita hanya mau buat yang enak dan sehat, gitu. Makanya disebut good for you, gitu. Nah, dua ini penting, ini adalah pilarnya untuk mendukung misi kita. Karena Rejuve itu didirikan, tadi saya bilang bukan juice company, tapi saya lebih prefer a lifestyle company, yaitu to help our customer live a happier life, ya kan, melalui makanan dan minuman yang enak, sehat, dan transparan tadi. Yang jujur, yang good for you and clean label. Nah, itulah kira-kira sedikit background who is Rejuve. Ya. Oke, tadi udah mendengarkan Pak Richard cerita tentang apa it's a lifestyle company. To be honest, saya ada pertanyaan Pak. I mean sekarang kita udah lumayan culture-nya health conscious lah ya. Banyak orang udah mulai lebih ke vegan, plant-based, udah minum jus, detoxification gitu-gitu. Nah, tapi Rejuve ini kan udah dari lama, Pak. Di saat bahkan tren-tren ini tuh belum ada, health conscious lifestyle tuh belum ada. Kira-kira gimana sih Bapak memperjuangin Rejuve hingga walaupun di environment yang belum seberapa ngerti gitu? Pertama, saya sebetulnya lebih prefer, makanya kita sebut itu happier life, not healthier life. Ya, karena kalau kita cuma healthy doang, theoretically yes. Ya, ini dalam kehidupan sehari-hari juga sering kayak gitu tuh. Kadang-kadang secara teori itu benar dan harus, tapi secara realita nggak bisa dijalani. Gitu. Ya, kadang-kadang dalam hidup government regulation juga suka kayak gitu.
secara teorinya bagus. Nah itu nanti ya banyak netizen atau apa yang bilang ini mah cuman pencitraan gitu. Nah itu yang maksud pencitraan kan. Kelihatannya bagus jalanin, tapi nggak bisa dijalanin, percuma gitu. Jadi kalau kita bicara healthy, ya kan? Healthy, if you don't enjoy it, forget it. Ya, like it or not, untuk kita semua ini ya, bukan cuman kalian, saya juga, rasa penting. Gitu. Harus enak. Gitu. Jadi nggak cukup kita buat tuh makanan atau minuman tuh sehat. Harus sehat dan enak. Ya, logikanya dah, kita pakai logika kan. Kalian lihat coba. Sekarang minuman apa yang kita nggak perlu sebut secara spesifik, tapi kalian tahu minuman apa yang sangat populer yang untuk semua milenial dan lain-lain. Gitu. Yang sehat atau yang nggak sehat? Nggak sehat. Yang nggak sehat kan? Padahal orang tahu, buset ini gulanya tinggi, ini sekali, tapi people drink. Ya kan? Apalagi yang muda. Kenapa? Berarti apa logikanya? Oh, karena they are addicted to the taste, which is addicted to sugar. Ya kan? Nah, itu berarti rasa is nomor satu. Jadi kalau kita mau help them untuk convince them making wiser decision, kita harus tawarin something yang juga enak. Benar. Tapi good for them gitu ya. Nah, makanya kita sebutnya tuh live happier gitu. Sustainable healthy lifestyle. Ya, melalui makanan minuman yang harus enak dan sehat tadi. Nah, gimana? Ya susah di awalnya kamu fancy ya? Fancy atau value? Iya, fancy. Fancy gitu. Jadi ya edukasi. Ya kan? Nah, tapi kita juga lakukan gini, kita hati-hati. Memang benar ada orang bilang bahwa saya vegetarian, saya vegan. Ada yang bilang saya keto diet, saya Atkins diet, ya kan? Kamu perhatiin orang-orang yang ini lama-lama ya kalau dia terlalu terobsesi, jadinya fanatisme, gitu. Yang orang yang keto, kalau orang nggak keto ngelihatnya kayak, wih, I'm different, yo, gitu, ya kan? Nah, kalau saya lihatnya, kita tuh percaya actually yang common sense dan yang udah proven sejak ratusan tahun, yaitu well balanced nutrition dan konsumsi sebanyak mungkin sayur dan buah segar, ya kan? Yeah. Lalu apakah kita against diet? Enggak, kita nggak against diet, tapi kita juga nggak bilang orang harus go on diet. If people mau jadi vegetarian atau vegan, we respect that karena it's a personal choice. Ya, orang mau lakukan keto silakan, it's a personal choice, ya kan? Orang mau lakukan apa yang lagi populer sekarang, intermittent fasting, gitu loh, ya apa segala macam. We respect that, it's a personal choice, gitu. Cuman yang kita katakan dan kita ini adalah untuk you achieve your goal dan untuk jadi sehat, you don't have to do that, it's your choice. Gitu, ya kan? Actually you can do that in yang kita percaya nih yang lebih sustainable, in a process yang enjoyable, yang happy, gitu, ya kan? Nah, apa sih yang make us happy, gitu kan? Kenapa kita bilang happier? Karena kita bilang healthy itu come with it. Ya, kalau orang nggak healthy, nggak bisa happy, yang susah kan? Mau punya banyak duit juga, lihat ya sekarang kalau waktu pandemi kemarin, yang punya duit banyak pada saat itu kasus lagi luar biasa, mau dapat rumah sakit, mau bayar pun nggak bisa, ya kan? Dan kalau dia udah terlalu mulai menua sedikit, lalu banyak penyakitan, ini boleh nggak boleh ini, nggak boleh itu, ya susah juga mau enjoy life kan, gitu. Jadi in the end kita tahu bahwa healthy is a prerequisite for us to be happy. Jadi makanya itu bukan goal tujuannya, itu it come with it. You must do it anyway. Tinggal gimana caranya nih supaya kita bisa enjoy gitu, in an enjoyable way, ya kan? Nah makanya kita bilang salah satu tentunya kita juga advocating, ayo aktif, ya exercise juga important ya untuk kita fit. Nah tapi kan 70% faktor buat kita healthy itu nutrisi, makanan dan minuman. Nah, makanya kita fokusnya tuh di makanan dan minuman, tapi gimana caranya supaya enak dan sehat gitu loh. Ya yang bisa kita enjoyable. Ya. Kenapa makanan dan minuman? Nah, sekarang kalian tanya diri sendiri. Banyak orang yang bisa faktor kita happy itu banyak. Kamu dapat skor
A happy kan kalau ujian, ya kan? Dibeliin gadget baru, dapat iPhone baru atau happy gitu, ya kan? Jalan-jalan juga happy, makan juga happy kan, minum juga happy kan. Coba tanya, what is your favorite food atau drink? Coba, nggak, it doesn't matter mau healthy atau enggak, favorite-nya aja. Coba think, pada saat kalian enjoy your favorite food atau drink, atau someone bring you that oleh-oleh, you will feel grateful, happy banget pada saat enjoy-nya gitu. Ya contoh deh, kalau saya sendiri misalnya, saya suka durian, ya kan? Kalau saya dapat durian yang enak, favorit saya tuh mau Sanwang, like it or not, that's the best, ya kan? Wah, so enjoyable, creamy, bitter, sweet, you can taste it, my God, gitu kan, atau apa. Itu ada banyak yang saya suka. Pokoknya bukan cuma durian, cuma salah satu contoh gitu. Nah, jadi it's proven based on research, eating your favorite food and drink make you happy. True. The question is that, how can you enjoy your favorite food and drink at any time you want, as frequent as you want? Nah, key-nya tadi, adopting the lifestyle, ya kan? Kita harus build nih, harus tubuh kita itu kayak apa ya, disiapin lah gitu, ya kan? Kayak kalian kalau mau travel ya, atau mau beli gadget, sebagian gaji itu disimpan lah, sehingga nanti ada tabungan untuk itu. Nah sama, sehari-hari kalau saya gitu, saya nyimpen, sehingga pada saat saya lagi ketemu favorit saya, ini, ya kan, yang saya nggak mau itu pada saat ketemu favorit makanan saya, lalu bilang, nggak boleh, takut kolesterol, wah ini takut gula, aduh itu nggak bisa enjoy nanti, ya kan? Nah itu kira-kira fancy, why that mission is like that. Dan tapi tentunya memang a lot of education, makanya saya senang kalau sharing kayak gini adalah untuk sharing and make people realize secara common sense itu what we need, what decision we need to make in our day-to-day life. Gitu. Ya, it cannot be a diet, it must be a lifestyle. Karena kalau diet, people by default udah hate the term diet. Karena diet itu gak enak. Minum aja makannya susah gitu loh. You cannot do that sustainably kalau you are not enjoying the process. Ya, tuh, kira-kira kayak gitu. Oke, berarti correct me if I'm wrong, dia anggapannya Rejuve ini supporting healthy choices gitu ya, by making it good and tasty for everyone. Gitu. To help people making wiser choice. Okay. Untuk setiap itu mau makan dan minumnya apa gitu, ya kan? Kalau saya bilang sama tim saya bilang saya ada term, you can ask them, saya bilang Jok, kalau saya itu apapun saya makan, cuma memang ya consider normal food gitu ya. Cuman saya bilang kalau dia nawarin sesuatu, misalnya martabak juga saya suka, ya kan? Cuma kalau dia tawarin sama martabak, saya tanya, it's really good. Kalau saya termnya itu saya bilang, is it worth the shit? Karena makanan itu kan sering dosanya banyak kan. Nah, kalau worth the shit itu maksudnya is really really nice, gitu loh. So it's worth it. Karena kalau saya makan martabak yang enaknya nanggung-nanggung dengan yang super enak yang saya suka, dosanya sama ke tubuh saya. Dan tubuh saya ini cuma satu. Tuhan cuma kita kasih satu. Nggak ada gantinya. Mau berapa lama bisa kita gunakan ini secara efektif, dan ini tergantung kita. Gimana cara ngerawatnya. Ya kan? Jangan dibombardir terus-terusan dengan yang jahat-jahat terus. Wah, cepat rusak itu. Makanya nanti mau muda-muda udah high blood pressure, udah diabetes, ada yang kidney failure. Aduh, kasihan ya kalau udah kayak gitu. Ya. Gitu. Oke, Pak. Nah, next. Ini buat Smart Viewers, ini kita hari ini ngobrol-ngobrol dengan Pak Richard, ini banyak banget ya insight-nya ya. Tadi baru pengenalan loh guys. Ini belum masuk ke dalamnya. Belum bahas selanjutnya. Produk-produknya lebih dalam lagi gitu. Tapi ini mau ada yang lewat dulu dari Pak Richard, nanti habis ini kita akan ngobrol-ngobrol dan sambil kita icip-icip reviewnya lagi sembari ditontonin Pak Richard nih, saya rada deg-degan ya. Karena kalau orang-orang biasa review gitu atau nonton minum sendiri. Ini ada yang punya. Saya juga ada. Gitu. Jadi lucu gitu. Punya. Iya makanya. Oke, Smart Viewers, abisnya kita akan balik lagi, pokoknya jangan kemana-mana, tetap di sore-sore seru. Seru banget.